Halo cules, kembali lagi di My Barca Update. Seperti biasa, kami akan menyiapkan berita Los Blaugrana spesial untuk cules. Sebelum kita masuk ke videonya, alangkah baiknya cules menekan tombol subscribe di bawah, agar cules tidak ketinggalan berita terbaru dari My Barca Update. Oke, selamat menikmati. Neymar bisa kehilangan 841 miliar rupiah jika balik ke Barcelona. Neymar berpeluang kehilangan pendapatan sebesar 50 juta euro jika memilih kembali berseragam Barcelona. Kita nantikan saja, ia memilih uang atau kenyamanan. Neymar bergabung dengan Paris Saint-Germain pada musim panas 2017 lalu dengan nilai transfer 222 juta euro. Nilai tersebut membuat pria asal Brasil ini menyandang status pemain termahal di dunia. Bergelimang uang nyata-nyata sepenuhnya membuat Neymar bahagia. Ia dilaporkan tak betah dengan kehidupan di Paris dan ingin kembali ke Barcelona. Gosip transfer Neymar sudah santer berhembus sejak musim lalu. Namun hingga kini, transfer tersebut tak kunjung terrealisasi. Kubu PSG yang melihat tanda-tanda Neymar bisa hengkang berupaya memagari sang pemain. Dikutip dari Mundo Deportivo, mereka dikabarkan berusaha merayu Neymar dengan kontrak anyar dengan gaji senilai 37 euro per tahun. Belum lagi jika tetap di PSG, kerja sama Neymar dengan National Bank of Qatar akan terus berlanjut. Perusahaan tersebut erat kaitannya dengan PSG karena sama-sama dimiliki orang Qatar. Kerja sama Neymar bersama National Bank of Qatar bernilai 13 juta euro. Kontrak kerja sama tersebut berlaku sama dengan kontrak Neymar di PSG yaitu hingga Juni tahun 2022. Itu artinya, Neymar berpeluang kehilangan pendapatan 50 juta euro atau 841 miliar rupiah jika memilih tak lagi berseragam PSG. Jumlah uang sebesar itu jelas tak bisa didapatkannya ketika kembali ke Camp Nou. Barcelona bahkan disebut hanya bersedia membayar gaji Neymar sebesar 21 juta euro per tahun. Jumlah ini lebih sedikit dari gaji Neymar di PSG saat ini yaitu 36 juta euro per tahun. Neymar kini berada di persimpangan jalan. Kita patut nantikan apakah ia memilih uang dengan tetap berseragam PSG atau merelakan itu semua lenyap demi sebuah kenyamanan dengan kembali ke Barcelona. Tidak ingin tinggalkan Barcelona, Martin Braithwaite ingin cicipi trofi dan jadi generasi terbaik Barcelona. Enggan hengkang, Martin Braithwaite menyampaikan tekadnya untuk bisa memenangkan gelar juara dan dikenang sebagai generasi terbaik Barcelona. Striker dadakan Barcelona Martin Braithwaite menegaskan, dirinya ingin bertahan jangka panjang di klub itu. Pemain berusia 28 tahun tersebut, yang bergabung dari Leganés secara mengejutkan di akhir Februari lalu, menekan kontrak yang akan mengikat dia di Camp Nou hingga 2024. Dia percaya diri, setidaknya dia bakal dipertahankan sampai kontrak dia berakhir di klub Catalans. Saya yakin, saya akan bertahan bahkan lebih dari 4,5 tahun. Begitulah yang saya tanamkan di kepala saya, tuturnya kepada ESPN. Mulai sekarang, saya hanya ingin segera bermain, menikmati untuk bisa memenangkan gelar juara dengan tim ini karena itulah yang saya bawa di klub ini. Di Barcelona, saya melihat seluruh pemain legendaris yang pernah bermain di sini, dan semua periode ketika mereka pernah memiliki beberapa tim terbaik. Salah satu target saya adalah bisa mengatakan, saya bermain di salah satu generasi tim terbaik Barcelona, pungkasnya. Jika hengkang dari Barcelona, Rakitic hanya ingin ke Sevilla. Direktur Teknik Sevilla, Monchi, menegaskan bahwa klubnya belum menjalin kontak apapun dengan Barcelona perihal kemungkinan transfer Ivan Rakitic. Bursa transfer terlalu beresiko, Sevilla tidak mau gegabah. Nasib Rakitic di Barcelona cukup mengenaskan sejak musim lalu. Dia tiba-tiba masuk dalam daftar jual klub tanpa persetujuannya. Rakitic ingin bertahan, tapi Barca ingin segera menjualnya. Cara Barca memperlakukan Rakitic bahkan sangat buruk. Mereka memperlakukan Rakitic seperti barang dagangan yang bisa dijual begitu saja tanpa persetujuan pihak manapun. Terbukti, Barca berusaha menawarkan Rakitic ke PSG dan Inter Milan, padahal Rakitic sendiri hanya ingin pindah ke tim Spanyol jika memang harus meninggalkan Camp Nou. Kabarnya, Rakitic hanya mau bergabung dengan Sevilla jika memang harus meninggalkan Barcelona. Dia memilih bertahan di Spanyol karena memikirkan keluarganya, bukan untuk dirinya sendiri.
Sevilla juga tidak asing bagi Rakitic. Bagaimanapun, dia mekar jadi salah satu gelandang terbaik selama menghabiskan 3,5 tahun bersama Sevilla, sebelum akhirnya ditarik Barcelona. Sebelum gabung Barcelona, Lautaro Martinez diminta menangkan gelar dulu dengan Inter. Mantan striker Inter Milan Ruben Sosa meminta Lautaro Martinez agar menahan godaan untuk pindah klub. Ia menginginkan Lautaro tetap bertahan bersama Inter dan memenangkan trofi sebelum hengkang. Lautaro bergabung dengan Inter dari Racing Club pada musim panas 2018. Sang pemain sekarang sudah menjelma menjadi salah satu penyerang berbahaya di Serie A. Namun, striker tim nasional Argentina itu belakangan ini dikabarkan bisa meninggalkan klub pada bursa transfer musim panas. Lautaro banyak dikaitkan dengan Barcelona. Menurut laporan, Barcelona menjadikan Lautaro sebagai salah satu target transfer teratas mereka. Pemain berusia 22 tahun itu bakal diplot sebagai pengganti jangka panjang Luis Suarez. Namun, Sosa meminta Lautaro untuk tidak terburu-buru meninggalkan Inter. Menurutnya, sang striker harus memenangkan sesuatu dulu di Inter sebelum bergabung dengan klub lain. Saya pikir dia harus tetap di Inter. Dia adalah juara dan ketika Anda bermain untuk tim-tim besar Italia Anda harus memenangkan sesuatu. Sebelum pergi, Anda harus membuat tanda, kata Sosa kepada stasiun radio Italia Radio Musica Television. Malcolm jelaskan kekuatan Messi di Barcelona tidaklah besar. Sebagai pemain yang paling penting di Barcelona, Lionel Messi kerap dikabarkan memiliki kekuatan besar dalam mengatur keputusan manajemen klub. Akan tetapi, mantan winger Barcelona, Malcolm, menjelaskan bahwa kekuatan yang dimiliki Messi tidaklah sebesar yang dipikirkan orang-orang. Malcolm tidak memungkiri bahwa Messi adalah pemain yang disegani di Barca. Selain menjabat sebagai kapten tim, pemain berjuluk La Pulga itu juga telah membantu Blaugrana memenangkan banyak trofi bergengsi. Ia pun tak menampik bahwa Messi juga kerap mengeluarkan pendapatnya ketika manajemen klub hendak membuat keputusan. Kendati demikian, Malcolm menegaskan bahwa Messi tidak bertindak sebagai presiden klub. Karena pada akhirnya, yang memutuskan untuk merekrut seorang pemain atau tidak adalah jajaran manajemen dan presiden. Sedangkan Messi sebagai pemain, tak memiliki kekuatan yang besar untuk ikut campur. Ruang ganti tidak memiliki kekuatan sebesar itu. Leo tidak bertindak sebagai presiden. Dia hanya berbicara sebagai kapten skuad, jelas Malcolm, seperti dilansir dari The Sun, Kamis tanggal 23 April tahun 2020. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini, agar cules tidak ketinggalan berita terbaru seputar Los Blaugrana setiap hari. Vamos El Barça, and see you next video.